Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan aku, Ragil Murti. Seperti biasa, di video ini aku mau bikin cemilan, bisa untuk ide jualan dan juga untuk isian toples kayak gini. Modal 1 jagung aja udah dapat sebanyak ini loh. Yuk langsung aja ke cara buatnya. Pertama, siapkan 1 buah jagung. Di sini aku udah sisir seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku mau masukkan ke dalam blender. Jadi ini jagung aku mau halusin dulu. Untuk ukurannya sedang cenderung kecil ya teman-teman, jadi nggak terlalu besar banget jagungnya. Dan kalau udah, kita tambahkan air sebanyak 60 ml. Ini biar nanti ngeblendernya itu gampang, lebih halus dan lebih cepat. Dan kalau udah, kita blender sampai halus. Kalau udah halus, lanjut aku mau masukkan ke dalam panci. Ini aku masak terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan 1 sendok makan bawang putih bubuk. Kalau nggak ada, kalian boleh pakai 3 siung bawang putih yang dihaluskan ya. Lanjut aku tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk untuk rasanya bebas. Dan ini masih ada sisa bawang putih, ini aku campurin aja. Kemudian siapkan secukupnya seledri lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Penambahan daun seledri ini opsional ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka bisa di skip. Lanjut kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan sampai mendidih. Masak di api kecil aja ya teman-teman. Dan ini jagungnya udah matang, udah mendidih, dan ini aromanya enak banget, wangi banget. Ini kita bisa angkat terlebih dahulu atau bisa matikan api dulu ya teman-teman. Lanjut siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Ini kita campurkan jadi satu. Lalu aduk-aduk rata. Kalian boleh pakai tangan langsung atau pakai centong juga nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita masukkan jagung yang udah kita masak tadi. Kita masukkan semuanya. Lanjut aku aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 40 gram mentega. Kita masukkan, kita campurkan lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau adonan masih keras seperti ini dan belum kalis, kalian boleh tambahkan air mendidih atau air panas sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan untuk adonanku ini aku tambahkan air sebanyak 4 sendok makan. Lanjut kita uleni lagi sampai kalis. Dan ini adonan sudah kalis, ini bisa untuk digilas. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian ambil secukupnya adonan. Kita pipihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut kita pipihkan lagi pakai rolling pin sampai tipis. Setelah digilas sampai tipis, selanjutnya aku mau potong-potong terlebih dahulu. Aku gunakan alat potong kue. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan aja sama selera. Dan buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu agar aku makin semangat upload video baru lainnya. Terima kasih. Untuk adonannya, aku mau potong kotak-kotak kecil seperti ini ya teman-teman. Adonan sudah aku potong semua dan ini aku mau lepasin satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya kayak gini. Meskipun alasnya nggak kita taburi tepung, tapi ini adonan bisa kita klotok dengan mudah ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya cakep banget ya. Dan ini bakalan aku tumpuk jadi satu aja adonan yang udah aku potong, karena ini gampang banget dikelupas dan saat digoreng pun bakal misah sendiri. Dan ini aku goreng di minyak yang panas. Ini minyaknya bukan kotor ya teman-teman, karena sebelumnya aku udah goreng tapi lupa nge-record. Jadi ini gorengan yang kedua. Gunakan api kecil aja dan selalu perhatikan karena keripik ini cepat banget mateng. Takutnya gosong ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya merata.
Dan setelah warnanya berubah mau kecoklatan gini, ini tandanya udah matang dan udah kriuk ya teman-teman. Angkat aja lalu tiriskan. Goreng hingga semuanya selesai. Dan jangan takut untuk nyemplungin adonan yang saling nempel, karena ini bakalan misah sendiri di minyak yang panas. Oke, keripik jagungnya udah aku goreng semua dan udah mateng semuanya. Ini tampilannya cantik, aromanya wangi dari daun seledri. Ini cocok banget untuk cemilan atau ide jualan dan juga untuk isian toples lebaran nanti ya teman-teman. Bismillah, aku coba ya. Kriuk banget dan tentunya enak ya teman-teman. Biar makin tahan lama, aku mau kemas di toples seperti ini. Untuk satu resep ini jadinya 2 toples ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Pertama, siapkan 5 siung bawang putih, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aku haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Aku ngehalusinnya manual aja, diulek kayak gini. Nah, kalau udah halus, kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Ini aku pakai telur yang ukurannya sedang ya teman-teman. Lalu tambahkan bawang putih bubuk yang udah aku haluskan sebelumnya. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kocok hingga semua tercampur rata dan gulanya larut. Tapi jangan sampai mengembang ya teman-teman. Kalau udah, kita siapkan wadah yang lebih besar lagi, lalu masukkan 500 gram kacang tanah. Usahakan pakai kacang yang kualitas bagus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan larutan telur, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan tepung ketan sebanyak 125 gram. Tambahkan secara bertahap ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu agar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Lanjut aku tambahkan lagi tepung ketannya. Ini secara bertahap juga ya teman-teman. Jadi jangan secara langsung semuanya. Dan kenapa aku pakai tepung ketan? Karena ini yang bikin kriuk tahan lama ya teman-teman. Lanjut tambahkan tepung ketannya sampai semua habis. Setelah itu kita aduk-aduk kembali kacangnya sampai tercampur rata. Dan untuk hasilnya memang lengket seperti ini ya teman-teman. Ini nggak apa-apa dan ini udah siap untuk kita goreng. Sebelumnya aku udah panasin minyak terlebih dahulu. Masukkan kacangnya secukupnya aja. Dan ini aku pakai minyak yang belum panas banget, jadi yang masih hangat-hangat gitu. Dan jangan lupa gunakan api paling kecil ya teman-teman, supaya nanti kacangnya matang sampai ke dalam. Langsung ditekan-tekan gini ya teman-teman, supaya kacangnya nggak ngegerombol. Dan aku ingetin lagi, goreng kacangnya pakai api kecil aja ya, biar nanti nggak cepet gosong dan matangnya bisa sampai ke dalam. Kalau udah pada misah kacangnya, kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Dan ini kacangnya udah mateng ya teman-teman, warnanya udah berubah kecoklatan. Ini bisa kita angkat, kemudian tiriskan ya.
Goreng kacang kribonya hingga semua selesai. Dan ini kacang kribonya udah aku goreng semua ya teman-teman. Ini super kriuk banget dan enak. Cocok juga untuk isian toples lebaran ya. Setelah kacangnya dingin, aku mau packing ke dalam toples. Untuk satu resep ini menghasilkan 3 toples ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Pertama, kita siapin dulu bahannya. Di sini simpel banget. Kalian siapkan 150 gram nasi. Kemudian ada tepung tapioka sebanyak 10 sendok makan. Lalu ada bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan juga aku pakai lada bubuk secukupnya. Ini optional, boleh pakai, boleh enggak ya. Untuk nasinya kita pindahin dulu ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita hancurkan. Nah, sebaiknya gunakan nasi yang lembek ya. Kalau teman-teman punyanya nasi yang agak keras kayak gitu, kalian bisa kukus lagi dengan tambahkan sedikit air. Nah, kalau udah hancur kayak gini, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan juga lada. Kalau untuk lada sendiri, aku pakai sedikit aja, atau bisa disesuaikan sama selera masing-masing. Kemudian diuleni lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah, tambahkan tepung tapioka secara bertahap. Kemudian diuleni lagi sampai semua tercampur rata dan adonannya menjadi kalis ya. Di sini aku nggak pakai air, jadi kalian sesuaikan aja tepung tapiokanya dengan kelembaban nasi. Karena adonan udah mulai padat dan pakai sarung tangan itu susah, jadi aku lepas aja. Tapi sebelumnya aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya. Lanjut, kita uleni lagi sampai adonan menjadi kalis. Nah, kalau adonan udah kayak gini, berarti ini siap dibentuk ya. Nah, siapkan kantong plastik kayak gini, kemudian tepung tapioka secukupnya. Kita baluri dulu jarinya, kemudian ambil adonan secukupnya atau kira-kira sekuku orang dewasa. Kemudian adonannya kita gepengkan. Di sini aku pakai rantang ya. Kalian boleh pakai apapun, pakai gelas atau pakai yang lainnya, asalkan yang permukaannya rata. Nah, jadinya bulat kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di alas yang dibaluri dengan tepung. Supaya lebih jelas, ulangi lagi ya. Baluri jari dengan tepung, kemudian ambil adonan secukupnya, kemudian gepengkan. Lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonan habis. Dan ini aku udah selesai. Dengan nasi segitu, ini hasilnya udah lumayan banyak banget loh. Nah, ini tanpa dijemur ya, kalian bisa langsung goreng di minyak yang panas. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng kerupuk hingga matang ya.
Dan kalau warnanya udah berubah kecoklatan kayak gini, nggak ada busanya dan suaranya udah terdengar keras, ini tandanya udah mateng. Kalian bisa angkat kemudian tiriskan. Nah, gampang banget kan cara buatnya? Tanpa ribet, tanpa dijemur, dan ini hasilnya kriuk dan gurih banget. Kalian wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Bahannya simple banget, siapkan 2 butir telur dan tepung tapioka. Lalu untuk bumbunya aku pakai bawang putih bubuk dan juga kaldu bubuk. Pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk, bebas pakai rasa apa aja ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh bawang bubuk, kemudian kocok hingga rata. Setelah tercampur rata, masukkan 200 gram tepung tapioka, biar makin mudah aku uleni pakai tangan. Kalau udah, tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa disesuaikan. Bila adonan masih buyar, kalian boleh tambahkan margarin secukupnya hingga adonan bisa membentuk seperti ini. Selanjutnya, siapkan minyak goreng yang masih dingin di wajan atau di teflon juga boleh. Ambil adonan sebesar kuku dewasa atau sesuai selera, lalu gepengkan di telapak tangan. Kalau udah gepeng, kalian boleh ambil dengan bantuan spatula. Oh ya, sebelumnya aku udah cuci bersih tangan aku ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi minyak yang digunakan itu harus minyak yang masih dingin. Kalian bisa bagi 2 wajan biar nanti gorengnya nggak terlalu lama. Dan ini udah cukup ya teman-teman. Lalu aku goreng menggunakan api paling kecil. Diamkan saja hingga minyaknya panas. Jika minyak mulai panas, maka keripik akan mengapung dengan sendirinya. Setelah udah agak kokoh, kalian boleh balik biar matangnya merata. Goreng hingga buihnya berkurang dan warnanya berubah jadi kecoklatan ya. Ini udah matang, kalian boleh angkat, lalu tiriskan. Di wajan lainnya, aku juga lakukan hal yang sama kayak tadi. Keripiknya udah aku goreng semua nih. Ini beneran enak banget, gurih, dan juga renyah. Kalau udah dingin, kalian boleh masukkan ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan video aku selanjutnya.
Hai teman-teman, temenin aku bikin rempeyek kacang untuk ide jualan yuk. Bisa juga untuk isian toples loh. Hasilnya renyah banget dan ini cocok untuk kita titipkan di warung. Oke, langsung aja ke bahannya. Yang pertama ada kacang tanah, kemudian ada tepung ketan, lanjut ada daun jeruk yang udah aku iris tipis, ada telur, ada santan, kemudian ada tepung tapioka, lanjut ada air dan juga bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemiri, ada kencur, ada ketumbar bubuk, kemudian ada kaldu bubuk dan juga garam. Semua bahannya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk bumbunya kita haluskan dulu. Di sini aku pakai ulekan aja karena menurutku ini rasanya lebih enak dibanding kalau kita ngeblender. Kita ulek sampai bener-bener halus gini ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa kita satukan pakai sutil kayak gini. Lanjut masukkan tepung ketan, masukkan tepung tapioka, tambahkan 1 butir telur dan bumbu halusnya, serta masukkan juga daun jeruknya. Kemudian tambahkan air. Nah, sisa airnya aku tuangkan ke ulekan yang tadi ya teman-teman. Ini lumayan loh, masih banyak bumbu yang menempel. Kalau semua bahannya udah dimasukkan semuanya, lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau teman-teman suka dengan resep ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian ya. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan santannya. Di sini aku pakai sekitar 50 ml ya teman-teman. Jadi satu bungkus ini masih ada sisa, nggak aku pakai semuanya. Kalau santannya udah masuk, baru kita aduk lagi sampai semuanya larut dan benar-benar tercampur rata. Dan untuk kacangnya sendiri nggak aku cemplungin semuanya. Jadi untuk kacangnya aku masukinnya waktu kita ngegoreng nanti ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak goreng secukupnya dan usahakan kita pakai wajan yang cekung kayak gini ya teman-teman. Untuk bagian pinggiran wajan yang nggak kena minyak bisa kita olesi pakai minyak kayak gini caranya. Kalau minyaknya udah panas, selanjutnya kita ambil 1 sendok sayur adonan. Sebelumnya kita aduk dulu kayak gini ya teman-teman. Nah, kita ambil 1 sendok, kemudian tambahkan kacang tanah secukupnya kayak gini, baru kita goreng. Untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Sebaiknya untuk gorengnya itu dilebarkan ya teman-teman, atau bisa disesuaikan lagi aja sama selera teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Merti supaya aku makin semangat berbagi resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Dan kalau sudah, terima kasih. Nah, kalau udah kita masukkan ke wajan semua, selanjutnya untuk bagian pinggirannya yang nggak kena minyak bisa kita siram-siramin kayak gini caranya ya teman-teman, sampai dia itu ngelotok sendiri loh. Nah, ini udah pada jatuh semua, udah ngelotok sendiri. Selanjutnya kita goreng sampai dia bener-bener renyah ya. Di resep kali ini aku gorengnya cukup sekali aja karena ini hasilnya juga udah bener-bener renyah ya teman-teman. Untuk ngegorengnya teman-teman cukup pakai api sedang cenderung kecil supaya kacangnya itu juga ikut matang. Nah, ini udah matang, payeknya bisa kita angkat lalu tiriskan. Sebelum ngegoreng lagi yang kedua kalinya, untuk remahannya bisa kita angkat dulu kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau sudah bersih baru kita goreng lagi rempeyek lainnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia rempeyek kacangnya sudah kita goreng semuanya. Hasilnya banyak banget dan aku jamin ini rasanya bener-bener enak banget dan renyahnya itu nampol banget.
Gimana nih menurut teman-teman? Ternyata bikin rempeyek kacang itu gampang banget kan? Nah, ini kita tunggu sampai dingin. Nah, kalau sudah dingin baru kita kemas. Untuk kemasnya sendiri kalian bisa pakai plastik kayak gini ya teman-teman. Untuk ukurannya aku cantumkan aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, satu plastik OPP ini aku isi rempeyek dengan berat 60 graman ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan lagi sama harga yang akan kita jual. Untuk satu resep ini hasilnya 8 bungkus dan ini udah ada yang dimakan ya teman-teman, jadi masih ada sisa 7 bungkus. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya.